adik-adik Cerebrum, kembali lagi sama kakak di sini. Nah, sekarang kakak akan membahas mengenai bab 1 yaitu sosiologi sebagai ilmu. Nah, sebelumnya kita sudah membahas beberapa video dan sekarang kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh sosiologi. Dan di sini kakak akan mengenalkan adik-adik semua kepada tokoh-tokoh sosiologi yang sebenarnya banyak sekali memberikan sumbangsi terhadap teori-teori yang kita gunakan sampai detik ini. Oke. Nah, yang pertama di sini adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu adalah salah satu sosiologi yang dari Islam atau Muslim, dan salah satu teorinya itu adalah teori As-Sabiyah. Nah, sebenarnya sosiologi ini pada awalnya itu kita berkiblat kepada barat ya, karena banyak sekali teori-teori yang bermunculan itu dari Eropa. Maka dari itu, kiblat sosiologi itu ke barat. Namun di sini Ibnu Khaldun ini adalah sosiologi yang berkiblat kepada timur, berarti kajian masyarakatnya itu adalah masyarakat timur. Nah, kemudian Auguste Comte ini yang kita tahu bahwa beliau adalah bapaknya sosiologi. Beliau mengungkapkan teori positivisme atau tahap perkembangan masyarakat. Nah, di sini kata Auguste Comte, masyarakat itu memiliki tahap-tahap perkembangannya. Jadi pada zaman dulu sampai sekarang itu berbeda. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Karl Marx. Nah, Karl Marx di sini seringkali membahas mengenai teori konflik struktural, atau di sini konflik antara kelas. Nah, kemudian Max Weber ini teori yang terkenalnya itu teori tindakan sosial. Dan Ferdinand Tönnies ini teorinya mengenai tipologi masyarakat, yaitu ada teorinya yang mengenai Gemeinschaft dan Gesellschaft. Nah, ini kalian akan menemui materi ini di kelas 11 nanti di tipe-tipe masyarakat. Jadi Gemeinschaft, Gesellschaft ini adalah teori mengenai paguyuban dan patembayan. Nah, nanti karakteristiknya juga akan dipelajari. Jadi sebenarnya di sini kakak hanya mengenalkan teori apa saja sih yang terkenal daripada tokoh-tokoh ini. Dan sebenarnya masih ada lagi teori atau tokoh-tokoh klasik lainnya. Nah, ini disebut dengan tokoh klasik ya. Nah, kemudian selanjutnya itu di sini ada yang namanya tokoh-tokoh yang modern. Nah, di sini ada tokoh-tokoh modern. Sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh yang menyatakan teori modern, tapi di sini kakak hanya mengambil contohnya saja. Nah, di sini ada Ralph Dahrendorf, itu dia membawa teori konflik sebenarnya. Nah, di sini konfliknya itu adalah pengembangan dari teori yang sudah ada sebelumnya, itu teori dari Karl Marx sebenarnya. Kemudian juga nih teori konflik. Kemudian Wright Mills ini yaitu mengenai khayalan sosial. Kemudian Anthony Giddens ini membahas mengenai strukturasi. Nah, jadi sebenarnya di sini kakak hanya memperkenalkan tokoh-tokohnya saja, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh sosiologi yang memiliki kontribusi banyak dan sumbangsihnya ke dalam pengembangan ilmu sosiologi yang sampai kita kenal sekarang dan sangat-sangat membantu kehidupan kita dalam sehari-hari sebenarnya. Untuk dari itu, materi mengenai tokoh-tokoh sosiologi kakak cukupkan sampai sini. Semoga teman-teman bisa mengeksplor jauh lebih lagi mengenai tokoh-tokoh sosiologi, dan sebenarnya kakak pun belajar tokoh-tokoh ini lebih dalam lagi ketika kakak di bangku perkuliahan. Jadi seperti itu, see you later di video selanjutnya.